Ya, terima kasih pemirsa, dan tentunya kembali lagi bersama saya, bersama dengan juga Pak Arief R. Pabintigi selaku Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI DPD Sulawesi Selatan dan Barat. Dan kita kembali berbincang dengan beliau, tadi kita sudah membahas terkait dengan profil dan juga bagaimana kemudian latar belakang dari Pak Arief sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan ekspor impor itu sendiri yang saat ini Pak Arief sebagai Ketua GPEI DPD Sulawesi Selatan. Nah, Pak, terkait dengan ekspor impor di Sulawesi Selatan dan Barat, bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Kalau kita mulai di awal tahun 2022, jadi biasanya itu kita ambil sampling ke belakang tahun kemarin ya, di 2021. Kalau berbicara ekspor Sulawesi Selatan, saya rasa semenjak sebelum dan ada corona, penyakit pandemi corona di tahun 2020 di bulan Februari, konsistensi dan perkembangan ekspor Sulawesi Selatan itu tetap stabil, ya, tetap stabil. Dia itu menyumbang di angka 7-8% untuk tingkat pendapatan devisa untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tentunya dengan stabilnya ekspor Sulawesi Selatan, ini bisa menjadi acuan buat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa ternyata adanya pandemi corona di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, itu tidak menjadikan sebagai hambatan yang luar biasa. Padahal kalau kita tahu, sektor perdagangan terutama ya di seluruh dunia itu terdampak akibat adanya penyakit corona. Tapi alhamdulillah Sulawesi Selatan enjoy aja pelakunya. Dia dalam artian tidak terlalu terpengaruh. Kenapa? Karena konstannya schedule jadwal pengiriman keluar negeri itu, terutama untuk Asia, itu stabil ya. Saya bisa ngasih gambaran untuk ekspor Sulawesi Selatan itu masih dominan ke Cina ya, hampir total 60% dari ekspor Sulawesi Selatan yang keluar itu tujuannya ke Cina. Ada beberapa negara lain di Asia Timur, terutama Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam, bahkan Malaysia di Asia Tenggara. Tetapi itu masih naik turun. Tetapi yang paling stabil itu yang saya lihat datanya itu di negara tujuan Cina. Negara tujuan Cina itu untuk ekspor kita rata-rata itu adalah rumput laut dan pasir nikel yang dari dari Sorowako. Nah, itu dari total biasanya yang dalam sebulan kontainer ekspor Sulawesi Selatan yang hampir 1.300 sampai 1.500 itu pasir nikel itu bisa menyumbang sampai 900 kontainer. Nah, tentunya dia bisa mengcover hampir 60% dari total ekspor Sulawesi Selatan. Nah, untuk komoditi yang lain, misalnya biji mente, coklat ya, kakao beans, atau karet, atau produk perikanan, ikan beku, udang beku, itu tetap stabil. Tetapi dia lebih dominan ke negara-negara Jepang, bahkan ke Amerika. Nah, dengan konstannya produk ekspor Sulawesi Selatan, kita open ke tahun 2002 ini, ternyata di Januari masuk Februari itu memang sedikit turun di angka 5%, tetapi mulai di akhir laporan di Februari kemarin itu sudah stabil lagi di angka 7-8%. Kemudian komoditi yang diekspor itu sekarang sudah bervariasi. Ya, bukan lagi menjadi sebagai produk yang selama ini dari sisi hasil alam, misalnya produk perikanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Sekarang sudah mulai ada komoditi yang baru seperti porang. Porang itu seperti umbi-umbian, ya. Kemudian ada sekarang ini ekspor kotoran kelelawar yang orang bilang itu bat guano, ya. Itu permintaan keluar itu kencang, terutama ke negara Amerika. Dalam 1 bulan itu untuk
produk kotoran kelelawar itu bisa sampai 5-6 kontainer yang tipe 40 feet. Nah, tentunya makin besar kontainer yang digunakan, tentunya volume yang dikirim itu berkaitan dengan pendapatan ya. Jadi kan pengiriman kontainer itu kan ada dua. Ada 20 feet, ada 40 feet. Jadi kalau 40 feet otomatis nilai profitnya itu dikali 2. Nah, tentunya dengan pendapatan yang luar biasa di tahun 2022 ini, mau tidak mau kita sebagai pelaku usaha sangat mensyukuri bagaimana konsistennya ekspor Sulawesi Selatan, walaupun kondisi sekarang penyakit corona yang namanya Omikron masih tetap ada. Tapi alhamdulillah pelaku rata-rata itu bukan menjadi suatu hambatan, bahkan kegiatan ekspornya itu masih tetap rutin, bahkan stabil. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi artinya di masa pandemi ini tidak terlalu berpengaruh, Pak? Tidak terlalu berpengaruh bagi pelaku usaha ekspor. Nah, artinya dalam kondisi yang stabil ini mengalami perkembangan, bisa dibilang seperti itu, Pak? Ya, luar biasa perkembangan yang saya bilang tadi, bahwa mau tidak mau para pelaku usaha itu malah lebih bersemangat bahwa ternyata penyakit ini bukan menjadi salah satu beban yang luar biasa atau hambatan yang sangat luar biasa, bahkan mungkin dijadikan support. Saya bilang bahwa karena rata-rata di negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Selatan bahkan Indonesia itu kan mau tidak mau pasti membutuhkan yang namanya produk ekspor komoditi dari Sulawesi Selatan. Kita ngambil contoh ya, pada saat terjadi varian COVID-19 itu ternyata produk rempah-rempah itu sangat dibutuhkan di luar negeri, terutama di negara barat, bahkan Amerika. Rempah-rempah itu kan ada cengkeh, ada merica. Dua komoditi hasil perkebunan ini sangat diminati dan sangat diinginkan oleh buyer di luar negeri, terutama di Eropa. Nah, tentunya dengan adanya permintaan yang sangat besar seperti ini, para pelaku mau tidak mau harus menyiapkan volume barang yang sesuai permintaan. Tetapi peningkatannya tajam ya, karena saya lihat data itu antara cengkeh, merica, bahkan pala itu stabil sampai akhir di Februari kemarin. Padahal corona ini kan sudah hampir masuk 3 tahun ya. Berarti dia mulai di bulan 4. Permintaan rempah-rempah itu kencang sekali. Makanya kemarin sempat Menteri Pertanian melakukan kegiatan ekspor di seluruh pintu ekspor transportasi yang ada di Indonesia. Itu nilainya sampai 7, triliun dengan beberapa produk pertanian ya, misalnya merica, cengkeh, pala, biji-bijian yang dari coklat kakao itu semua menjadi salah satu potensi sektor pertanian, sehingga di akhir bulan tahun kemarin di 2021 itu di Desember kalau tidak salah, Sulawesi Selatan, Makassar khususnya menjadi pusat pelepasan ekspor seluruh dunia, dipusatkan di Makassar. Tentunya kita bangga pelaku usaha Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pelepasan ekspor ke seluruh dunia. Oke, nah terkait dengan tidak terlalu berpengaruhnya di masa pandemi ini, Pak, adakah mungkin juga hambatan Pak dalam pengelolaan ekspor impor di Sulsel Bar ini? Kalau hambatan ya tentunya ada ya. Jadi biasanya peluang itu kan pasti ada hambatan ya. Hambatan yang paling terbesar untuk kondisi ekspor Sulawesi Selatan atau Indonesia secara umum itu adanya kenaikan freight, adanya biaya pengiriman, baik pengiriman lewat udara maupun lewat laut. Tentunya hambatan ini mau tidak mau harus disikapi oleh para pelaku usaha. Kalau saya tidak salah. Tapi biaya kenaikan ini bukan karena pandemi, Pak? Bukan. Termasuk awalnya, awalnya. Jadi kenaikan ini setelah kita lacak ke perusahaan pelayaran, ternyata alasan yang dia buat bahwa kenaikan ini terjadi akibat supply and demand, permintaan dan penyaluran dan penyediaan
kontainer yang selama ini terjadi berjalannya ekspor impor di setiap negara. Saya ngambil contoh ya, misalnya kapal dari Cina nih, di Makassar ini ada salah satu pelayaran shipping line internasional yang namanya ICTC ya, itu dia pusatnya di Cina. Selama ini dia sudah buka cabang langsung di Makassar dan dia bisa direct. Yang selama ini semua ekspor Sulawesi Selatan itu lewat Jawa Timur atau Jakarta. Setelah dia masuk, waktu dan biaya itu terpangkas. Jadi biasanya dulu Makassar ke Hong Kong itu atau Cina atau Shanghai atau sebagian besar negara-negara di Asia Timur itu kalau Makassar ke sana itu butuh sampai 24 hari. Iya. Sekarang ini setelah ada direct itu sisa 11 sampai 14 hari. Itu udah bisa. Berarti kan ada efisiensi waktu yang berkurang, itu bisa dikurangi 10 hari. Iya. Nah, otomatis dengan adanya direct ini pasti memangkas juga biaya. Yang dulu biasanya di lewat Jawa Timur atau Surabaya itu kita kirim domestik dulu. Nah, biaya domestik itu kan ada. Iya. Kemudian dari Surabaya keluar misalnya ke Asia Timur itu udah ekspor. Berarti kan dua handling biaya. Iya. Nah, kalau dia direct otomatis bisa dipangkas. Kalau saya tidak salah itu bisa dipangkas sampai 10 juta sampai 15 juta. Otomatis dengan adanya efisiensi waktu dan biaya ini bisa membuat nilai produk komoditi Provinsi Sulawesi Selatan terutama bisa bernilai lebih tinggi. Kenapa? Karena harga atau biaya logistik yang dulu dengan sekarang ini mau tidak mau tetap menjadi perhatian para pelaku, bahwa kalau mau melakukan lagi kegiatan pengiriman barang, mau tidak mau harus betul-betul disampaikan sama penerima barang bahwa ada kenaikan tarif ya. Sekarang ini saya ngambil contoh ya, hambatan yang paling terutama dengan kenaikan logistik ini, misalnya nih ujung pandang Chicago di Amerika ya. Dulu sebelum ada kenaikan untuk yang 40 feet itu biayanya kalau kita kurskan ke rupiah itu paling 120 juta. Sekarang ini sesuai rilis kemarin dari harga pelayaran itu sudah menyentuh angka 360 juta. Berarti ada kenaikan hampir 200 sampai 300%. Nah, tentunya dengan adanya kenaikan tarif logistik ini membuat para pelaku itu ya sedikit kebingungan ya, karena yang dihadapi ini adalah biaya tetap, bukan biaya tambahan, tetapi biaya tetap yang harus dibayar oleh para pelaku usaha agar barangnya ini sampai di negara tujuan. Tetapi walaupun ada kenaikan tarif logistik ini, terutama di sektor udara maupun laut, ya, tentunya pastilah ada trik ya, ada cara yang dilakukan sehingga kenaikan tarif ini walaupun untuk kondisi sekarang ini masih tetap menjadi perdebatan baik para pelaku maupun ke pemerintah, bahwa sampai hari ini belum ada solusinya. Saya terakhir rapat dengan Banggar, badan dari ini DPR, ada saya rapat pimpinan di kantor gubernur, dan saya sampaikan bahwa tolong diperhatikan bagaimana kenaikan tarif ini bisa diselesaikan antara pelaku dan para pelayaran asing gitu. Selain dengan adanya tarif yang naik ini, terjadi juga siklus kelangkaan kontainer. Bahkan namanya apa ya, ruang yang di kapal ini yang mau angkut ini terbatas. Nah, tentunya keterbatasan ini sangat sedikit berpengaruh. Kenapa? Karena permintaan ekspor Sulawesi Selatan itu kan stabil, konstan. Jadi misalnya nih, Sulawesi Selatan itu bisa ngirim keluar rata-rata 1.000 sampai 1.500 satu bulan. Berarti kegiatan pelayaran itu bisa dalam 4 kali dalam sebulan.
karena sekarang ada tambahan lagi satu pelayaran asing namanya Maersk Line, itu masing-masing 15 hari dengan yang perusahaan tadi SITC. Tentunya dengan volume kontainer yang bisa 1.500, ini kedua pelayaran ini harus mengimbangi supaya angkutan ini bisa dimuat semua ya untuk 1.500 dengan dua pelayaran ini. Tetapi yang sekarang ini ternyata yang paling sedikit mengganggu kelangkaan kontainer yang tipe 40 feet. Kayak yang kalau 20 itu kan lebih ke Cina atau ke Hong Kong, Korea, Malaysia, Vietnam, bahkan ke India, ke United Arab. Nah, yang 40 ini khusus untuk yang long haul, yang jaraknya jauh, seperti Eropa, Australia, Afrika, bahkan Amerika. Nah, kelangkaan yang 40 feet ini tentunya menjadi sedikit berpengaruh, yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau dia menggunakan kontainer 40 berarti kan volume profitnya bagus, bisa dikali dua nih dibanding yang 20 feet ya. Untuk sekali jalan. Iya. Nah, tentunya dengan kelangkaan yang 40 feet ini ya sedikit berpengaruh, tetapi alhamdulillah kemarin saya sudah diterima oleh Pak Gub, Pak Sudirman Sulaiman. Dia sudah bahas dengan Kementerian BUMN, langsung terus ke Pak Menko, Pak Luhut. Semoga setelah puasa ini sudah ada solusinya, bahwa kelangkaan dan kenaikan tarif yang sangat tajam baik lewat udara maupun lewat laut itu setidaknya bisa teratasi. Sementara itu, Mbak, kira-kira. Oke. Nah, terkait dengan kenaikan tarif itu sendiri, Pak, ada kemudian mungkin pembinaan atau pemahaman yang diberikan kepada pelaku usaha dari GPEI sendiri? Kalau yang ini pasti setiap saat saya memberikan edukasi, ya, pembelajaran kepada para pelaku usaha, bahwa mau tidak mau kenaikan tarif itu bisa menjadi salah satu penghambat ya di dalam menjual produk kita. Nah, dengan kenaikan seperti ini, saya kadang sampaikan pada saat biasa ada pelatihan maupun seminar, bahwa ayo dong para pelaku usaha itu harus punya inovasi dari sisi kreativitas pengirimannya atau produknya dihasilkan. Misal baik dari sisi brandnya maupun dari sisi kemasannya, itu harus sudah tercipta atau membuat para pelaku usaha itu menambah tertarik. Kenapa? Karena ekspor itu kan kita berhubungan dengan dunia luar. Nah, tentunya dengan dunia luar, apa sih yang bisa orang di luar itu lirik kita supaya mereka tertarik beli? Nah, kalau nggak tertarik, ngapain dia mau beli produk dari Indonesia? Nah, tentunya yang seperti ini harus menjadi perhatian bagi para pelaku usaha, bahwa selain tarif kenaikan yang sedikit naik ini harus diimbangi dengan inovasi produknya. Minimal ada brand yang sedikit kelihatan bahwa oh, ternyata kualitas produk Indonesia itu sementara ini bisa diterima dengan tujuan. Nah, yang jadi tambahan catatan bagi saya buat kepada para pelaku usaha, bahwa di tengah masih adanya pandemi Omikron di dunia yang masih berlangsung sekarang ini, setiap produk komoditi yang minimal itu yang fresh atau yang bisa langsung dikonsumsi oleh manusia, sekarang itu harus ada regulasi yang diberikan oleh negara tujuan, bahwa produk ini harus disterilkan dulu dalam 1 hari, 1 kali 24 jam sebelum dilempar ke pasar. Jadi misalnya dari Makassar ke Hong Kong, misalnya produk ikan segar, atau Makassar Singapura, yang biasanya pembeli itu langsung terima langsung di bandara atau di pelabuhan. Kalau sekarang tidak, barang itu harus dikarantina dulu 1 kali 24 jam untuk menyatakan bahwa produk ini, komoditi ini bebas dari yang namanya penyakit corona maupun Omikron. Nah, itu salah satu yang menjadi hambatan. Jadi bisa saja produk yang kemarin dari sisi fresh atau segarnya ini barang tiba di negara tujuan, dengan adanya regulasi aturan mensyaratkan barang harus masuk di karantina setempat 1 kali 24 jam, ya mau tidak mau mengurangi. Syukur-syukur pada saat diterima barang ini, cold storage atau pendingin barang yang kita
kirim tadi ini di negara tujuan bagus dia punya cold storage-nya atau ruang pendinginnya. Karena kalau tidak, ya pasti dampaknya, imbasnya itu produk itu akan berkurang dari sisi nilai, sehingga kualitas ikan segar yang dikirim tadi itu sedikit turun dari pada saat awal dikirim dari Makassar, seperti Mbak. Oke, jadi terkait hambatan tadi ya kenaikan tarif dan juga kontainer Pak ya, kelangkaan kontainer seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini kan ada perang Ukraina dan juga Rusia, apakah juga berpengaruh terhadap ekspor impor di Sulsel? Terus terang ini kan sudah hampir sebulan ya, kalau saya tidak salah, perang Rusia sama Ukraina. Padahal kalau dilihat ini dari sejarah, mereka ini kan salah satu negara yang dulu namanya Soviet. Jadi di Soviet itu sekarang terbagi 13 negara bagian ya. Ada Albania, ada Moldova, ada Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Rusia sendiri, Ukraina sendiri. Tetapi dari semua negara ini memang cuman Rusia sama Ukraina yang paling besar dari 13 negara bagian yang terpecah dari Soviet. Melihat lagi antara hubungan timbal balik perdagangan antara Indonesia dengan Rusia sama Ukraina, kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina itu adalah penghasil gandum terbesar di dunia. Di Rusia itu adalah nomor 2 penghasil gandum terbesar di dunia, dan Ukraina itu nomor 5. Indonesia memang sangat membutuhkan gandum. Nah, gandum itu kan kalau makanan pokok Indonesia kan beras. Tapi gandum itu kan dipakai untuk pembuatan terigu, ya kan? Nah, kalau yang saya lihat, gandum itu ternyata lebih diimpor dari Australia, mungkin karena jaraknya lebih dekat dari Indonesia. Nah, untuk Rusia dari sisi ekspor Sulawesi Selatan tetap ada. Kalau Rusia itu yang dibutuhkan, kalau saya lihat data itu rata-rata ikan beku sama rempah-rempah. Kalau data yang saya lihat, Ukraina malah kosong, malah nihil. Nah, kalau Rusia ada. Kemarin itu di bulan Februari ada 6 kontainer yang kita kirim ke sana. Nah, tentunya terjadinya perang antara Rusia, Ukraina sama Indonesia, untuk dampaknya terutama Sulawesi Selatan, saya rasa tidak terlalu berdampak. Kenapa? Karena ya itu tadi, kebutuhan supply and demand, permintaan dan kebutuhannya itu nggak terlalu banyak lah. Paling untuk ekspor ke Rusia itu kalau hitungan head to headnya ekspor Sulawesi Selatan itu paling 1% dibanding negara tujuan Cina yang mendominasi ekspor Sulawesi Selatan. Saya kasih catatan ya, di bulan Februari kemarin itu dari total 1.380-an kontainer yang keluar itu hampir 900 kontainer ke Cina. Bayangkan. Jadi luar biasa ini Cina. Belum juga itu impornya. Ternyata negara impor yang masuk barangnya ke Indonesia dan Sulawesi Selatan, ternyata Cina yang paling besar. Makanya sekarang ini sedikit terjadi pergeseran peta perdagangan dunia. Yang dulu itu kita berkaca ke Amerika, berkaca ke Jepang dan Eropa. Sekarang ini boleh dikata semua sektor perdagangan, baik itu impor maupun ekspor, sekarang kita sudah dikuasai oleh Cina. Belum lagi dari sisi lain dari SDM. Sekarang dengan ya sedikit bebas, kita lihat tenaga kerja dari Cina itu kan sedikit beda dengan negara lain yang dalam satu kali datang itu banyak ya. Padahal kalau dulu orang Jepang itu masuk ke Indonesia paling tenaga-tenaga ahli ya toh, paling 10 orang, 20 orang. Ini ratusan bahkan ribuan, dan itu siklusnya setiap tahun. Nah, tentu dampaknya kenapa? Karena investasi Cina ke Indonesia, terutama Sulawesi Selatan ya, atau di seluruh Indonesia lah, yang biasanya itu ada di Morowali, itu luar biasa itu di Morowali itu untuk investasinya. Dan itu smelter salah satu yang terbesar di luar negara Cina yang dibuat oleh pemerintah Cina. Betul. Iya, yang smelter itu di Morowali itu. Jadi makanya saya lihat kemarin kenapa sampai banyak sekali tenaga kerja di Morowali yang dari Cina, karena itu adalah investasi. Jadi
investasi, kalau kita berbicara investasi, pasti mau tidak mau kita harus ngikut dengan siapa yang berinvestasi. Betul. Kenapa? Karena dia gelontorkan dananya, dia Iya. tanamkan uangnya ke Indonesia. Nah, mau tidak mau, karena investasi itu adalah salah satu titik acuan bagaimana perkembangan ekonomi suatu negara selain ekspor. Jadi dua itu Mbak, acuannya, investasi sama ekspor. Nah, seperti itu. Oke, artinya perang Ukraina dan Rusia ini tidak sangat Ya, berpengaruh enggak, Pak ya, enggak karena terlalu sebelum berdampak. perang pun memang Enggak, sangat memang sedikit sangat Pak ya kecil, ya, permintaannya. sangat kecil. Oke, nah kalau untuk ekspor impor di Sulawesi Selatan sendiri mengikuti perkembangan Ya. zaman saat ini Pak yang semakin kesini semakin modern dan teknologi seperti itu, bagaimana Pak? Kalau perkembangan sekarang ya, namanya juga sekarang kan era 4.0 sekarang Iya. ya, bukan lagi 4.1 ya. Iya. Nah, mau tidak mau para pelaku usaha itu ngikut. Sekarang ini kan digitalisasi itu lebih kencang ya. Kemarin aja tuh biasa ada saya rapat sama bank bahwa digitalisasi pembayaran itu sudah harus lewat elektronik, dan Iya. pelaku sih yang namanya sistem ya, dia pasti harus ikut. Yang penting sistem itu tidak mengganggu ritme irama yang mereka sudah jalani. Karena jangan sampai ada suatu ritme yang diterapkan oleh misalnya pihak perbankan di dalam menindaklanjuti sistem pembayaran. Ternyata kalau itu susah, ya ngapain kita pakai kan? Iya. Mending ya pakai yang sesuai saja kemampuan yang betul-betul bisa diterima baik antara penerima, bayar maupun eksportir. Oke. Nah, tentunya kemajuan teknologi memang menjadi salah satu syarat yang harus dikuasai juga oleh para pelaku usaha, bahwa kalau Anda ketinggalan dari sisi ilmu, dari sisi digitalisasi ini, ya Anda ketinggalan. Jadi malah bisa jadi penonton, yang kemarin Anda jadi pemain, sekarang bisa jadi penonton ya, seperti itu. Oke, Jadi dan itu memang sektor menjadi- digitalisasi ini harus memang dikuasai. Oke, dan itu mungkin juga menjadi program dari GPI untuk Ya. mengedukasi, salah satunya tadi mengedukasi pelaku usaha seperti itu Betul, Pak ya. Jadi Dan- memang kita sering diskusi sama pihak perbankan. Jadi ada beberapa bank di Makassar ini yang membuat MOU sama GPI bahwa sektor elektronik digitalisasi dari sistem pembayaran itu memang harus diterapkan. Dan saya rasa kalau yang seperti ini sih bagi para pelaku usaha yang penting tidak membuat, jangan sampai gara-gara ini semua schedule untuk kontrak dengan tenaga penerima barang itu atau bayar itu bisa batal gara-gara pemakaian sistem elektronik yang sangat mengganggu, artinya tidak bisa diterima. Kalau saya tidak salah, sekarang ini ada kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama Bank Indonesia, bahwa misalnya nih kita kirim barang ke Cina, otomatis kan di sana harus bayar yuan ya, kalau Cina ya. Oke. Nah, sekarang itu di sana bisa siapkan juga uang rupiah. Jadi bayar itu langsung transfer lewat uang rupiah, bukan lagi yuan atau dolar. Yang selama ini menjadi standarisasi setiap ada yang namanya barang-barang komoditi ekspor. Nah, biasanya itu dolar yang menjadi patokannya. Kenapa? Karena dolar itu kan stabil, dia punya kursnya. Paling kalau dia ada tiba-tiba gejolak, naik turunnya itu nggak terlalu besar dibanding dengan mata uang negara lain yang tiba-tiba naik tinggi, pada saat turun jeblok sekali. Nah, kalau kurs Amerika itu boleh dikata stabil ya, kenaikan turunnya itu nggak terlalu besar, dan itu para pelaku usaha sangat berkeinginan bahwa untuk sementara ini ya kalau bisa ya transaksinya lewat kurs Amerika aja. Tapi ya mau tidak mau pasti setiap negara ya, pemerintah itu pasti menginginkan bahwa kalau saya kirim ke Eropa, misalnya Eropa itu kan dipakai sekarang namanya euro, ya mau tidak mau harus bayar euro. Kenapa? Ada juga nih triknya, bahwa ternyata kalau kita pakai mata uangnya, ternyata ada pajak yang dia harus dapat. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, pemirsa, jadi selain kita membahas terkait dengan ekspor di Sulawesi Selatan ini, kita juga ingin tahu kemudian seperti apa
usaha yang kemudian Pak Arief ini jalankan? Tadi sempat disinggung sedikit ada usaha yang kemudian juga dijalankan, namun kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini.